Pancasila banyak sekali tantangannya. Salah satunya adalah korupsi. Tadi Galang barusan ngechat nih. Kenapa? Dia katanya nitip absen buat gak masuk. Gimana? Bilangin ke dia, ngaruh itu ke kompen. Guys, aku ganti dulu ya. Oh iya. Oke, duluan ya. Ram, BTW itu kenapa sih Galang gak ikut kelas ntar? Nggak tahu ya. Kayaknya dia lagi males sih. Karena sekarang kan cuman satu matkul, makanya dia nitip absen paling. Gitulah. Emangnya gak apa, Ram? Kan dosen matkul ini lumayan strict ya kalau soal absen. Alah, ya juga cuman nitip absen doang juga, bukan nyontek. Temen bro, solid. Justru itu masalahnya. Hal yang kayak gini dianggap solidaritas. Padahal mah enggak. Itu namanya kompromi dalam kejelekan. Itu bisa jadi bibit korupsi tahu. Hah? Korupsi? Lebay amat. Ini cuma nitip absen, bukan ngambil uang negara gitu. Nggak ada hubungannya sama Pancasila yang biasanya kau bahas juga. Coba kita pikir lagi. Korupsi itu apa sih? Korupsi itu kan mengambil yang bukan hak kita kan ya. Kalau Galang titip absen, berarti Galang itu mengambil hak. Bener tuh apa kata Cecil tadi. Hal kecil kayak gini sering disepelein, padahal punya efek yang besar banget. Kamu masih di apa sih? Besok ketemuan si Irama. Sama dia apa sama bocah? Irama. Katanya temen Ram, masa sekali aja gue nitip absen nggak bisa? Katanya solid. Kan gitulah, sebenarnya itu mau ku absenin, cuman keinget aja dari katanya si Cecil, katanya kayak gitu tuh salah satu benih-benih korupsi gitu loh. Alah Ram, jangan gampang percaya sih. Kenapa sih percaya sama cewek nggak jelas itu? Udah gini aja Ram, gue punya ide Ram. Besok deh, nganterin gua ketemu sama cewek nggak jelas itu deh. Oh ya, antarin. Oke. Lah, itu loh, ada yang tak konten. Oh itu cewek yang nggak jelas tuh. Sabar ya namanya. Udah naik dia. Oh lantai 8 ya. Jangan jelas. Kenapa lo nggak ngabulin drama buat ngabsenin gua? Lah, lu gimana sih? Lu sadar gak sih perbuatan lu itu bakalan jadi benih-benih korupsi? Absen aja disepelein, apalagi antar-antar ke bawah tuh sampai gede punya mental korupsi. Ram, lihat si Galang nggak? Nggak tahu ya, tadi ke sana dia. Alah, cariin si jawaban dia. Malah, Udah temenin yuk. ayo. Enggak sih mereka lagi ngapain itu? Nggak tahu ya. Paling debat kayak kemarin, yang masalah tidak absen. Oh, masalah tipsen itu. Iya. Duluan ya, bisa Iya, gitu. bener. Apa ini? Tahu nih, cewek nggak jelas nih. Cari si jawaban. Bentar dulu. Apa? Lo bayangin aja deh ya, masalah absen. Bisa di sangat bantu sama korupsi. Bukan yang yang kemarin tipsen. Iya. Udah, jangan berantem. Tapi dulu. Aku gimana ya? Cari si jawaban, jangan lupa. Iya ya, aman bentar. Jelas nih. Gue nggak jelas sebenarnya. Lah, tadi cari Faisal. Kamu tahu ya. Pertama, ketuanya sama Esa, semua agama tuh ngajarin kita buat jujur. Kalau lu tipsen berarti lu gak jujur. Selain kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil nggak buat kita yang capek-capek datang ke kelas, lu yang santai-santai malah dapet presensi juga. Lah, Nah juga itu kata Cecil barusan, dipikir-pikir sama aja. bentar deh, Ram. Lo bilang siapa sebenarnya? Tapi itu cuma hal kecil, Sil. Coba realitanya di luar, lebih besar itu.
kayak mau buat itu KTP, nah pasti kan kadang nyogok dulu, nyogok rokok biar cepat selesai gitu loh. Kalau mau kerja juga kadang harus ada orang dalam biar cepat kerjanya. Nah bener tuh kata si Rama, itu yang namanya korupsi. Masih cuma titip aksen lu bilang korupsi, nggak jelas lu jadi cewek. Nah justru itu poinnya, korupsi yang besar itu berawal dari maklumin hal-hal yang kecil yang kayak tadi. Yang kayak, hal kecil doang nggak apa-apa kali. Udah males gue nanggepin ulang. Apa yang gue lakuin masa salah sih? Kan cuma titip absen doang. Tapi bener juga sih, dari anggapan cuma segitu doang, nggak apa-apa kali. Itu semua bakal jadi awal dari sebuah korupsi yang besar. Semua dari pemakluman hal-hal kecil kayak gini. Ya, baru nyadar gua. Benar juga ya, kalau kebiasaan titip absen, nyontek, merobos lampu merah, kasih uang pelicin, itu semua membentuk mentalitas yang korup, mentalitas yang menghalalkan segala cara. Ini yang secara perlahan menggerogoti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana mau adil kalau kesempatan dan layanan hanya bisa didapat oleh mereka yang mau bermain curang? Ternyata kita harus mulai dari diri sendiri ya, untuk melakukan suatu hal. Dengan menolak hal-hal yang kita anggap sepele kayak gini. Ini ya teman-teman, dengerin baik-baik ya, jangan masukin telinga kanan habis itu keluar telinga kiri, oke? Jadi itu pondasi yang besar itu tuh dimulai dari langkah yang kecil, seperti tadi contohnya titip absen, itu menolak titip absen, oke? Itu berarti untuk kita menolak suap di masa depan. Dengan melakukan hal jujur ini, kita sama dengan membangun fondasi integritas gitu. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi juga pedoman dalam setiap tindakan. Korupsi bukan tentang uang miliaran yang hilang, tapi tentang integritas bangsa yang terkikis. Menurut lo gimana? Nah, menurutku korupsi itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang hilangnya kejujuran dan keadilan. Pancasila adalah cermin. Dan tindakan kita adalah bayangannya. Jangan biarkan bayangan itu rusak. Karena menjaga Pancasila dimulai dari menjaga integritas diri.